27 Januari 2017 merupakan hari yang membahagiakan bagi Maya Estianty. Kemarin, Maya genap berusia 41 tahun. Maya menggelar perayaan sederhana di rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan dengan mengundang keluarga, sahabat, dan anak-anak yatim piatu. Selain sang bunda, Mei Chan, Virnie Ismail, dan kedua anak lelakinya, Al dan Dul, terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun Maya. Namun anak keduanya, Jalaluddin El Rumi alias El, tidak tampak dalam acara tersebut. Kemanakah gerangan? Cuman ya syukurnya bersama anak-anak yatim piatu ya kan. Terus ya namanya kita kan berbagi, kita menambah umur, berbagi rezeki dengan anak yatim itu kewajiban. Kurang L atau L kayak mungkin lagi sibuk sekolah, habis ada mungkin ada pelajaran tambahan kan. Dan senang bisa kumpul-kumpul sama anak yatim juga. Walau tanpa kehadiran El, kebahagiaan Maya di hari ulang tahunnya tidak berkurang. Terlebih tepat pada Kamis tengah malam, Al dan Dul memberikan kejutan dan kado ulang tahun spesial untuknya. Oh iya, itu jam 12 malamnya, itu udah kayak wajib ya. Kayak wajib tiap tahun pasti ada yang jam 12 datang, jam 12 malam datang untuk ngasih surprise happy birthday gitu. Kejutan biasa paling kan semalamnya. Kawan pasti kalau misalnya kita lagi di rumah pasti kita udah curiga ngasih surprise kan. Kita cuma ngasih udah surprise 2 kali, surprise terus biasa. Kalau kado ya saya kasih hati saya aja terus. Kebahagiaan ulang tahun Maya Estianty pun terasa makin lengkap dengan kehadiran Mei Chan, rekan duetnya di duo Maya yang rela datang jauh-jauh dari Singapura khusus ingin mendoakan Maya di hari ulang tahunnya. Saya sih nggak perlu kasih surprise ya. Dengan misalnya mereka ada ya kan, yang contohnya Mecha datang ya kan, itu juga menyenangkan. Itu spesial kado gitu. Contohnya Mecha terbang jauh dari Singapura, ya kan? Spesial kado datang ya kan gitu. Aku datang aja ke sini gitu. Kemarin kita 3 hari bareng terus apa ya, ngobrol sampai pagi gitu. Udah seneng banget. Di tengah rasa bahagia terselip air mata sedih, kehadiran Mei Chan di momen ultah Maya ke-41 sepertinya menjadi yang terakhir. Pasalnya, April mendatang Mei Chan akan pindah dan menetap di Australia. Kepindahan Mei Chan ke negeri kanguru sekaligus menjadi pertanda bubarnya duo Ratu. Kalau bubar sih enggak ya, cuman mungkin Mei Chan sudah waktunya untuk menjadi dewasa. Ibarat adik tuh, kalau adik bareng serumah itu tiba-tiba gue mau nikah nih gitu, gue mau nikah gitu. Orang harusnya bukan sedih, tapi harus kita merayakan, celebrate bahwa dia akan masuk ke step yang selamat datang kehidupan nyata. Kalau sekarang kan tinggal di Singapura, masih bisa kesini. Dan nanti kalau Australia kan jarang-jarang gitu aja sih. Dia kan udah pindah ke Australia tuh ya kan, jauh ya, jadi jarang-jarang kesini lagi gitu. Selain Mei Chan yang bakal menikah dan tinggal di Australia, bubarnya duo Ratu juga lebih disebabkan Maya juga sudah menemukan jodohnya lagi. Ya, kabarnya Maya bakal mengakhiri masa janda dan menikah lagi dengan pengusaha jam tangan mewah Irwan Dhani Musri. jangan bahas yang itu, sensitif, lagi sensitif. Gema Imlek atau Tahun Baru Tiongkok sangat kental terasa di tanah air. Tak terkecuali dalam keluarga besar komedian Ernest Prakarsa. Dalam merayakan Imlek tahun 2017 ini, sang komedian memilih berkumpul di rumah saudaranya di daerah Jakarta Utara. Ernest mengaku dirinya kurang paham akan tradisi Imlek. Meski demikian, Ernest sekeluarga tak pernah mengabaikan tradisi yang telah mendarah daging itu. Setiap Imlek tiba, Ernest wajib memberi sujud kepada orang tuanya. Sementara sebagai laki-laki dewasa dan telah menikah, Ernest juga wajib memberikan angpau kepada saudaranya yang belum menikah. Pembagian angpau pun biasanya menjadi momen yang paling seru saat merayakan Imlek. Ya, setahun sekali kita kumpul begini di rumah saudara, ya pasti tunggu-tunggu lah ya. Soalnya banyak yang keluarga yang jarang ketemu, tinggalnya jauh, tersebar di seluruh penjuru DKI Jakarta yang besar ini, ya ketemunya kalau Imlek. Imlek tidak dimakna-maknai amat sih sejujurnya. Maksudnya Imlek tuh bukan sebuah hari di mana kita
merenung terus kayak wah berkontemplasi, nggak juga gitu. Ini cuman perayaan kan keluarga tuh beda-beda. Ada yang kumpul pada saat Idul Fitri, ada yang kumpul pada saat Natal. Nah keluarga kami tuh, keluarga saya terutama dia jadi ikutan kumpulnya kalau Imlek gitu. Jadi ya esensinya ya silaturahim aja. Selain berbagi angpau dan salam-salaman, Ernest sekeluarga juga menyiapkan aneka jenis makanan yang lezat untuk merayakan Imlek. Namun makanan yang disiapkan tersebut sangat kental dengan masakan tanah air Indonesia. Makan-makan teman-teman juga tadi lihat kan menu makanannya juga Indonesia aja gitu, karena juga tadi aku udah kasih lihat ada sepupuku yang pakai jilbab juga ada gitu. Jadi kita menyediakan makanan semua halal, nggak ada yang aneh-aneh. Menu-menunya ya standar makanan Indonesia aja, tadi sop buntut, sate, rendang segala macam. Saat merayakan Tahun Baru Tiongkok atau Imlek, Ernest tampak sangat bahagia berada di antara sanak keluarganya. Di satu sisi, Ernest barangkali hendak bersyukur karena jika tanpa dukungan keluarga, kehidupan karirnya tak mungkin sesukses sekarang ini. Di sisi lain, Ernest juga hendak mengeksplor kehangatan dan keakraban hidup rumah tangganya ke hadapan publik. Meski demikian, Ernest mengakui Imlek tahun ini memiliki kesan berbeda dengan Imlek tahun lalu. Imlek tahun lalu sama tahun ini, selain tahun lalu ada rambutnya, ini nggak ada rambutnya. Tahun